Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Qur'an. Akan kita mulai dari surat Ali Imran ayat 119. Sambungan dari yang lalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Ha antum, di dalam bahasa Arab ha itu tanbih namanya. Huruf ya sebagai peringatan. Huruf sebagai peringatan pakai ha. Ha antum. Ha begitulah. Nah, itu artinya. Begitulah. Ha begitulah. Nah, gitulah peringatan. Di dalam bahasa Indonesia juga sudah pakai ha. Ha itulah. Nah, pergi ke situ tadi dapat bahaya. Nah, itu. Pakai ha. Jadi ha ini untuk memperingatkan. Kenapa diperingatkan? Di atas ayat yang sebelumnya menjelaskan janganlah kamu mengambil orang yang dari agama lain sebagai teman kepercayaan. Orang itu akan selalu tidak senang kepadamu. Dia selalu menampakkan kemarahannya dari mulutnya, dari ucapan dan lidahnya. Dia kata, begitulah kamu. Ulai, antum ulai, kamu mereka ini. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang beriman. Begitulah kamu, wahai orang-orang yang beriman ini. Tuhibbunahum, kamu mencintai mereka, mencintai orang-orang kafir itu, karena dia pandai berteman denganmu. Pandai dia mengatur sebagai teman akrab denganmu. Sehingga kamu mencintai mereka. Wala tuhibbunahum wala tuhibbunakum. Wala yuhibbunakum. Kamu mencintai mereka dan mereka tidak mencintaimu. Kenapa mereka tidak mau mencintaimu? Karena berbeda agama. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang kafir itu betul-betul dia kalau orang yang tidak bersama agama dengan dia tidak akan mencintainya. Tapi kalau orang beriman kadang-kadang karena baiknya orang itu dia tetap mencintai orang-orang kafir. Wa tu'minuna bil kitabi kullih. Kamu, kata Allah, beriman kepada kitab seluruhnya. Kitab Taurat, Injil, Zabur. Kamu beriman dengan kitab-kitab itu. Kamu percaya dengan kitab-kitab itu. Kamu yakin bahwa kitab-kitab itu diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kafir itu tidak akan mau dia percaya kepada kitabmu, yaitu kepada Al-Quran.
Bahkan dia akan selalu membenci Al-Quran, selalu membenci Tuhanmu, selalu membenci Nabimu. Nah, itu kata Allah. Wa idza laqukum qalu amanna. Kalau mereka bertemu dengan kamu, mereka akan mengatakan kami telah beriman. Kami percaya kepada Tuhanmu, kami percaya kepada kamu, kami percaya kepada kitab-kitabmu, katanya. Itu kalau dia bertemu dengan orang beriman. Tetapi hakikatnya dia tidak percaya. Dia benci sebenarnya. Wa iza khalau abdu alaikumul anamil. Kalau mereka itu kembali kepada kawan-kawannya, kepada kelompoknya, kembali kepada sesama orang-orang kafir, abdu alaikumul anamil. Mereka menggigit anak jari, menggigit buku-buku jari. Kenapa dia gigit? Minal ghaizi. Karena mengungkapkan kemarahannya kepadamu. Jadi di dalam Al-Quran kalau menggigit buku-buku jari itu menunjukkan mengungkapkan kemarahan kepada orang lain. Tanda tidak sukanya dia menggigit jarinya. Di dalam Quran dijelaskan itu mengungkapkan bahwa orang-orang kafir itu tidak senang kepadamu. Dia menggigit anak jari walaupun tidak digigitnya. Walaupun sesungguhnya dia tidak menggigit anak jari, tapi menggigit anak jari itu artinya mengungkapkan tidak senangnya kepadamu. Lalu selanjutnya apa kata Allah? Qul mutu bi ghaizikum innallaha alaikum alimun bizatis sudur. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, mutu bi ghaizikum. Matilah kamu dengan kemarahanmu. Apa maksudnya? Mati dengan kemarahan. Tetaplah kamu memarahi kami sampai mati. Itu maksudnya. Jangan dihalang-halangi, jangan pula dilawan, biarkanlah dia marah sampai mati. Itu maksudnya matilah kamu dengan kemarahan. Artinya tetaplah kamu marah sampai mati. Ucapkanlah seperti itu wahai Muhammad, kata Allah. Apa sebab? Innallaha alimun bizatis sudur. Allah itu tahu benar dengan apa yang ada di dalam hati, di dalam dada. Sudur itu artinya dada. Jadi Allah tahu dengan apa yang ada di dalam dada, maksudnya yang ada di dalam hati. Sebab hati itu terletak di dalam dada. Nanti kalau Allah tahu akan memberi hukuman sesuai dengan diketahuinya. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Jika kamu tamsaskum itu artinya kalau kamu disentuh oleh kebaikan, oleh hasanah, artinya jika kamu mendapat hasanah, mendapat kebaikan, misalnya mendapat kemenangan dalam peperangan, banyak mendapat harta rampasan, misalnya seperti itu, tasuhum, itu menyebabkan mereka itu bersedih hati atau putus asa, sakit hati, putus asa. Pokoknya dia melihatkan tidak senang kalau orang-orang beriman itu mendapat kebaikan, mendapat nikmat daripada Allah atau mendapat harta rampasan yang banyak. Tasuhum
Itu bisa menyebabkan mereka itu merasa susah, berduka cita. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Tetapi kalau sebaliknya, apabila kamu ditimpa oleh keburukan, sayyi'ah, ditimpa oleh bencana, misalnya kamu mengalami kekalahan dalam peperangan, atau kamu dapat bencana kekeringan karena sudah lama hujan tidak turun, kamu mendapat penderitaan, yafrahu biha, mereka sangat gembira. Itulah sifat orang-orang kafir itu. Kalau kita dapat kebaikan, dia bersedih. Kalau kita ditimpa musibah, mereka gembira. Itulah sebabnya sudah berpuluh-puluh tahun Palestina itu menderita, dia senang juga, dia gembira. Apa yang diderita oleh, melihat apa yang diderita oleh orang-orang Muslim di Palestina itu, sangat gembira dia. Kemudian wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu mau bersabar, wahai Muhammad, menghadapi tingkah laku orang-orang kafir itu, kamu tidak merasa marah, tapi kamu bersabar, wa tattaqu, dan terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dua itu, bersabar dan tetap meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Apa akibatnya? La yadurrukum kaiduhum syai'a. Tidak akan membahayakan kepadamu tipu daya mereka sedikit pun. Sedikit pun tidak akan membahayakan tipu daya orang kafir itu kepadamu. Ini kejadian ini ketika Nabi berada di Madinah. Jadi tipu daya, hasad, dengki orang-orang kafir kepada Nabi itu banyak sekali, tapi tidak membahayakan kepada Nabi. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang mereka kerjakan sangat meliputi. Meliputi itu maksudnya Allah tahu benar apa yang dikerjakan oleh orang kafir itu. Allah tahu benar apa niat dan maksud di dalam hati orang kafir itu. Jadi itu diliputi oleh ilmu Allah. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Allah tahu semuanya. Itu muhit namanya. Allah meliputi. Artinya ilmu Allah itu lebih luas daripada ilmu makhluknya. Dijelaskan di situlah Allah itu meliputi segala sesuatu. Ayat berikutnya, wa idz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'idan lil qital. Wa iz ghadawta, dan ingatlah ketika engkau. Ini engkau ini maksudnya kepada Nabi Muhammad, ghadawta. Dan ingatlah ketika engkau berangkat di pagi hari. Ghadawta itu engkau berangkat di pagi hari. Keluar dari min ahlika, dari keluargamu, dari rumah istrimu di Madinah, engkau keluar di pagi hari. Apa yang akan engkau kerjakan? Tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Tubawwi'u itu maksudnya untuk menempatkan tentera
orang-orang beriman di tempat-tempat tertentu untuk bertahan di situ lil qital, untuk melakukan pertempuran, untuk berperang dengan orang-orang kafir. Pagi-pagi Nabi meninggalkan rumah istrinya, keluarganya, mengatur strategi, menempatkan tentara beriman. Kamu duduk di sini, di Bukit Uhud. Ya, kamu duduk di Bukit Uhud, punggungmu melakang ke Bukit Uhud, menghadap ke depan. Nanti bila nampak tentara orang-orang kafir, dilempar dengan panah. Ada yang bertahan di atas puncak. Jadi itu Nabi yang mengatur. Jadi kalian yang di puncak Bukit Uhud itu, kalau sekiranya menang atau kalah, kamu tetap di situ, jangan beranjak. Diatur oleh Nabi. Jadi itu diatur oleh Nabi ketika itu. Wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar, maha mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi waktu itu. Tetapi kenapa mengalami kekalahan di perang Uhud? Karena yang tinggal di atas tadi lari ke bawah. Karena orang kafir sudah lari, sudah kalah, dia ingin mengambil harta rampasan. Jadi yang tinggal di bukit tadi turun ke bawah, ingin mengambil harta rampasan. Di saat itu orang-orang kafir dari sebelah bukit, dari belakangnya naik ke atas. Dia menggantikan posisi orang-orang beriman tadi. Disitulah umat Islam mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Ya. Jadi di perang Uhud itu kalah umat Islam salah. Tapi 28 kali Nabi memimpin peperangan, hanya 2 kali yang kalah. Di perang Uhud dan ada lagi perang di tempat lain kalah. 28 kali dia menjadi panglima perang, hanya 2 kali yang mengalami kekalahan. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang dijelaskan di dalam ayat ini. Bagaimana menghadapi orang kafir ini. Kita ulang kembali terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Begitulah kamu ini orang-orang yang beriman, mencintai mereka dan mereka tidak mencintai kamu. Wa tu'minuna bil kitabi kullih. Kamu beriman dengan kitab semuanya. Wa idza laqukum qalu amanna. Kalau mereka itu bertemu dengan kamu, mereka akan mengatakan kami telah beriman. Wa idza khalau addu alaikumul anabila minal ghaiz. Apabila mereka kembali kepada kelompoknya, mereka menggigit anak jari di atas kamu, menunjukkan kemarahannya. Qul mutu bil ghaizikum. Katakanlah wahai Muhammad, matilah kamu dengan kemarahanmu itu. Innallaha alimun bizatis sudur. Sesungguhnya Allah tahu benar dengan apa yang ada di dalam hati. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Jika kamu mendapat nikmat, mendapat kebaikan, itu menyusahkan kepada mereka. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Dan jika kamu ditimpa oleh bencana, mereka gembira. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dan jika kamu bersabar dan bertakwa kepada Allah,
tidaklah akan membahayakan kepadamu tipu daya mereka sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka kerjakan meliputi. Wa idz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Dan ingatlah ketika engkau keluar di pagi hari dari rumah keluargamu untuk menempatkan orang-orang mukmin di tempat-tempat tertentu untuk bertempur, untuk berperang. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kita lanjutkan untuk membaca bergantian.